Kalau kamu ngaku mantan Kristen, iya, saya tidak hafal itu. Loh, kamu harus bisa hafal. Saya tidak tahu. Kamu harus tahu. Kalau kamu ngaku mantan Kristen, kau ngawur aja. Kau jangan lari lagi. Tunggu toples, kamu paling bagus saya isi toples nanti. Jangan di karung besar, toples boleh kecil. Rama, saya tidak tahu. Loh, kenapa kamu tidak tahu? Kamu koar tentang sunat loh. Yesus itu keturunan Abraham bukan? Tuhan turunan Abraham bukan? Iya, kenapa? Ada masalah dengan itu? Anda dengan jeruk itu sama, semakin digigit semakin asam. Gitu? Enggak juga. Emang bisa Kalau manusia saya tampilkan ayat bahwa Yesus itu menebus dosa bukan kepada manusia, jangan Anda lari. Apa sebutkan? Kok lari-lari? Sebutkan aja. Aneh loh. Tidak ada ayat yang mau cari sampai botak Anda. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada Kristus membangkitkan Kristus. Yesus membangkitkan Yesus, tidak ada ayat itu. Pak Abdon, kalau yang datang itu Tuhan, berarti itu Tuhan lokal. Al-Quran itu berasal dari Alkitab. Paham nggak? Kalau bukan dari Alkitab, dari mana datangnya? Nggak usah memaksakan pemahaman. Kalau Al-Quran itu berasal dari Alkitab, mungkin kita menyembah Yesus. Kenapa sifat Anda seperti Tuhan Anda? Ketika ditanya, dia balik bertanya. Apakah ini turunan? Firman itu ada di mana? Bahwa Allah adalah sumber mutlak kebenaran, bukan manusia. Dalil, Mas, dalil. Al-Haqqu, itulah kenapa ihdinas siratal mustaqim. Yang sering dipelesetin, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Karena itu milik Allah. Mohon petunjuk itu. Pakai dalil, Mas, jangan pakai perasaan. Kita pakai kitab loh. Kitab ihdinas siratal. Siapa Tuhan itu? Nggak usah gitu. Artinya jadi sudah ya, sudah jelas ya bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi lokal, tetapi Nabi seluruh alam. Surat Al-Jumu'ah. Tapi kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya menampilkan sebuah perdebatan ya antara Rahmana Raja dengan saudara Abdon dan Charlie yang mewakili dari Kristen ya. Dan seperti biasanya kita ketahui setiap kali ada saudara-saudara dari Kristen ini yang berdebat maupun berdiskusi dengan Rahmana Raja, itu akan selalu dapat dipatahkan oleh Rahmana Raja ya. Walaupun mereka menggunakan dalil apapun serta argumen ditambah asumsi ya, namun itu tidak dapat mereka meyakinkan kepada pendengar bahwa ajaran yang mereka yakini tersebut adalah suatu kebenaran. Karena Rahmana Raja akan selalu menggunakan akal logika berpikir yang sehat ya, yang dapat diterima oleh akal pikiran kita tentunya. Nah, bagaimana video selengkapnya serta keseruan debat ini kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Siapa yang bilang Taurat Musa itu bukan kitabnya Kristen?
Ini siapa yang ngomong? Rama. Rama. Ya. Rama, kamu Kristen? Kamu Kristen? Mantan. Rama. Mantan. Ya. Mantan. Ya. Mantan. Kenapa Ya. ada Kristen jadi mantan? Aku nggak yakin, Rama. Aku tes kamu ya. Ya. Kamu ngaku Kristen ya? Ya. Mantan. Oke, kamu mantan Kristen, Rama. Ya. Oke, kamu bisa sebutkan ada berapa jumlah anak Yakub? Saya tidak menghitung anak Yakub. Aku nanya. Kalau orang Kristen pasti bisa jawab. Kalau kamu ngaku mantan Kristen, iya, saya tidak hafal itu. Loh, kamu harus bisa hafal karena kamu ngaku mantan Kristen. Orang tidak hafal. Oke. Sekarang kita uji emisi di sini. Rama. Sekarang kita uji emisi di sini. Rama, Bagus ini. Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan ngaku kamu mantan Kristen. Ya, jadi begini, Anda coba saya juga mau coba Anda ini. Tentang kekristenan juga. Kristen kayak gitu. Oke, silakan. Rama, saya tanya Rama dulu ya. Anak Yakub ada berapa? Jumlah anak Yakub ada berapa? Saya tidak tahu anak Yakub ada berapa. Ada 13. Gini dulu. Ini kalau memang mau diskusi dengan Bang Ram, yang lainnya diam, biar dia Ya, sama. aku kan ngetes ya. Aku lainnya- ngetes Rama nih. Oke. Yang tadi jawab 13 siapa? Saya. Basin. Oke, Basin Anda benar. Rama, Oke, silakan lanjut. Rama. Anda tahu dari 13 orang anak Yakub hanya 12 yang menjadi kepala suku. Kamu tahu kenapa? Rama, jawab. Karena kamu mengaku mantan Kristen. Mantan Kristen bisa jawab. Saya tidak tahu. Kamu harus tahu. Kalau kamu ngaku mantan Kristen. Kalau kamu tidak bisa jawab, jangan ngaku mantan Kristen. Oke, sekarang begini, kita uji emisi lagi. Sekarang saya tanya Anda. Rama, Boleh nggak? kamu ngaku mantan Kristen. Saya mantan Kristen. Sekarang Oke, saya kamu tidak tanya bisa kepada jawab Anda, masuk pertanyaan Kristen saya. nggak? Itu Saya tidak pertanyaan bisa anak jawab sekolah minggu. pertanyaan Anda. Rama, Ya, jangan pernah ngaku mantan Kristen, ya. Kamu Ya. mempermalukan. Kamu siapa? mempermalukan. Permalukan siapa? Kamu mempermalukan bagianmu sendiri sekarang. Ya. Sekarang Kamu adakah mempermalukan saudara-saudara kaummu muslim di sini yang hanya rasa dengan saya permalukan? menggunakan tipu-tipu muslihat. Saya nggak malu, Pak. Emang kamu nggak tahu malu? Iya, saya nggak malu. Yang lainnya. Jadi begini, Oke. saudara. Saya nggak malu, Pak. Bener, Pak. Sebetulnya apa yang Anda tanyakan ini semua saya bisa jawab, tapi tidak perlu saya menjawab. Karena untuk membuktikan Belagu. kekristenan, tidak semua. Banyak loh yang saya tidak tahu baca, apakah dia harus hafal semua itu? Oh iya jelas. Kalau Iya. dia tidak bisa tahu baca, ya, Ah. dia ngaku Kristen. Ya, Kampungmu di mana? Tapi kampung kalau saya nggak itu tahu Dusun Lomaito, Kecamatan Oba Selatan, di Halmahera, Gitu. Pak Charlie, Maluku kalau nggak Utara. Pak Charlie, Ya. Pak Charlie, orang Kristen kalau nggak tahu anak Yakub masuk neraka ya? Angga Eh. diam dulu. Angga jangan. Enggak, Sekarang Enggak. begini. Sekarang begini, Pak Charlie tadi kan bilang kitab Taurat itu atau kitab Musa itu bukan kitabnya orang Kristen. Benar apa salah tadi Anda bilang? Aku tanya, Kristen sudah ada belum pada zaman Musa? Aku tanya, balik. Katanya 700 tahun lalu, Pak. Belum ada kalau Yesaya Kristen di zaman 700 Musa. tahun Iya, sebelum belum ada. Kristen. Kira-kira Yesaya perbuatannya 700 tahun sebelum Masehi. Iya, sekarang Tapi begini Musa, pertanyaan. Ya. kitab Musa itu 1450 Iya. tahun sebelum Masehi. Kristen sudah Oke, ada belum? sekarang ya. Kristen sudah sekarang ada belum? pertanya- Jawab. Ya, sekarang pertanyaannya saya begini. Kamu tahu Menurut Anda Yesus belum ada? nggak? Menurut Kristen Anda ada tahun Yesus berapa? belum ada? Sabar ini bagus. Menurut Anda Yesus belum ada di situ? Iya. Yesus Iya. lahir tahun berapa? Yesus lahir antara 4 sampai 6 Masehi. 5 sebelum Masehi. Ya. Sekarang Yesus baru ada di zaman itu kan? Lahir. Lahir Salah kan? nggak? Salah nggak saya? Oke. Salah nggak? Sekarang yang menuliskan, yang mengajarkan tentang hukum Taurat itu Oke. Tuhan apa Kristen bukan? ada belum? Saya tanya dulu, yang menjelaskan tentang hukum Taurat, memberikan hukum Taurat itu Tuhan apa bukan? Oh Tuhan dong. Tuhan.
Tetapi di situ belum ada Yesus ya, alhamdulillah. Belum lahir. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Karena Yesus bukan Tuhan, sehingga itu bukan ajaran Yesus, Rama, bukan ajaran Kristen. Rama, kau ngawur aja kau. Jangan lari lagi. Tunggu toples, kamu paling bagus saya isi toples nanti. Jangan di karung besar, toples boleh kecil. Rama, kamu nggak usah ngomong macam-macam tentang hukum Taurat. Ya, itu sekarang begini. Aku tanya, itu dari ya, kitab Taurat. Sekarang begini. Yesus apa yang diajarkan Yesus itu ajaran Kristen bukan? Jelas ajaran Kristen. Ajaran Kristen. Yesus mengikuti ajaran Musa tidak? Yesus mengikuti ajaran Musa. Di mana disebutkan Yesus mengatakan Yesus disunat itu karena mengikuti ajaran Musa, Taurat Musa. Rama, mau saya kasih ayatnya? Rama. Iya. Yesus disunat karena dia seorang Yahudi. Dia mengikuti siapa? Kamu tahu? Yang menurunkan manusia harus disunat itu perintah siapa? Buka Yohanes 7 ayat 22. Saya kasih kau ayat supaya kau paham Yohanes kenapa 7 ayat 22. Bukan karena itu ini hanya adat Yesus orang yang hukum Yahudi, sunat tapi itu perintah Tuhan. Rama, saya kasih ayatnya supaya aku yang kasih ayat. Jangan kamu. Yohanes 7 ayat 22 berkata apa? Yohanes 7 ayat 22. Baca, Rama. Nah. Baca, saya dengar. Ya, ini kan aku minta kontribusimu. Iya, jadi begini. Ya, sekarang begini, kamu diam dulu, saya jelaskan. Kamu diam dulu, saya jelaskan. Ke dalam Alkitab. Iya, kamu diam dulu. Ini juga saya bacakan di Alkitab. Ya, Lukas 1 ayat 59. Dengar. Maka datanglah mereka pada hari itu yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu yang mereka. Aku tahu. Aku nggak perlu. Sekarang gini, ini perkataan Yesus. Dia, ini perkataan Yesus. Bahwa Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Rama. Simeon dan Hana ketika genaplah 8 hari ia harus disunat dan diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung dan jadi di Injil Yohanes. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat sebelumnya. Sunat itu tidak berasal daripada Musa, tetapi dari nenek moyang. Dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jika orang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa. Yesus pun tidak mau melanggar hukum Musa. Apa hukum Musa? Ialah kitab Musa. Kalau Yesus mengikuti hukum Musa, kenapa Anda tidak? Tetapi di sini Anda mengatakan kitab Musa itu adalah kitabnya orang Yahudi. Memang. Berarti Anda ikut orang mana? Memang. Sekarang begini. Rama. Apa? Musa sendiri pun bukan orang Yahudi. Anda tahu? Iya, terus Yesus sunat ikut orang siapa? Tadi Anda mengatakan Musa karena sendiri pun bukan orang Yahudi. Saya tanya. Dia adalah orang Lewi. Anda tahu? Yesus orang apa? Yesus orang apa kok kenapa dia bisa disunat? Ada apa di balik sunatan Yesus ini? Yesus orang? Anda baca ya tadi ya, ini Yohanes 7 ayat 22. Yesus itu Bani Israel. Oh jelas. Yehuda adalah salah satu dari 12 Musa juga kan Bani Israel. Jadi kalau Anda tidak mengikuti apa ajarannya Musa, Taurat itu berarti Anda bebas mencuri, Anda bebas membunuh. Saya ingat suaranya Rama ya. Rama, saya paham ingat nggak? namanya ini Rama, ini namanya Ustadz apa namanya, siapa? Saya bukan Ustadz. Saya sempat pernah berdebat dengan Anda juga sebelumnya. Dengan nama siapa sebelumnya? Udah Pak, ayo Pak, lanjut Pak. Oke, sekarang gini. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa. Berasal dari siapa? Terus ya, sunat itu tidak berasal dari Musa. Sunat itu perjanjian kekal antara Abraham dan Tuhannya. Sehingga Musa melanjutkan, sehingga Yesus pun melanjutkan ajaran itu. Kita buka lagi ya, Kejadian 17. Iya. Kejadian 17. Perikopnya mengatakan apa? Sunat tanda perjanjian. Ya. Sunat dengan apa? Tanda perjanjian. Ya, dengan apa? Ya. Jadi kamu baca di ayat 11 nih. Lanjutkan dulu perjanjian dengan siapa? Ini ayat 11. Kejadian 17 ayat 11.
haruslah dikerat kulit katanmu, dan itu Iya. akan menjadi tanda perjanjian. Tanda perjanjian. Iya. Rama, Kerat itu dipotong kan? ini berarti kerat kulit katan itu adalah tanda perjanjian. Apa Iya. isi perjanjiannya? Aku tanya. Ya, kamu jelaskan dulu. Kamu kan yang bahas, bukan saya. Ayo jelaskan. Kamu tahu, sunat itu cuma tanda perjanjiannya. Tanda Iya. perjanjian. Jadi, perjanjiannya Jadi- itu dimateraikan dengan sunat. Jadi ketika perjanjiannya apa? Perjanjiannya ketika apa? Yesus Tuhan Anda disunat itu melaksanakan perjanjian dengan siapa? Anda Karena tahu sunat nggak itu makna antara sunat? perjanjian Abraham dengan Tuhannya. Isi Lah, perjanjiannya Yesus apa? Tuhan Anda Ada ini 3 isi melaksanakan perjanjiannya. sunat, Rama, dia sebutkan. melaksanakan perjanjian dengan siapa? Sebutkan 3 isi perjanjian Allah dengan Abraham. Sebutkan, Rama. Isi 3 perjanjian Allah dan Abraham. Saya Ya. tidak tahu. Loh, kenapa kamu tidak tahu? Kamu koar tentang sunat loh. Iya, makanya Yang Anda jelaskan kalau Anda Tanda tahu. perjanjiannya adalah sunat. Tanda perjanjiannya adalah sunat. Tetapi isi perjanjiannya apa? Kamu tahu? Belum. Belum tahu? Oh, kamu harus Ya. belajar lagi. Ya, ini aku Ini- sebutkan. Ya. Diskusinya bukan tanya jawab, ini tanya-tanya, nggak ada yang jawab, dua Nih, belajar. aku bilangin. Ya, ini isi perjanjian yang pertama. Ya, Tuhan menjanjikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Ini perjanjian yang pertama. Isi Ini perjanjian. diskusinya jadi kok Isi Rama perjanjian yang bertanya, pertama. Belajar ya, Charlie Rama ya. bertanya balik. Radit, Gaduh. kau diam. Ya, Rama. Ya. Ini isi perjanjian Tuhan Ya. dengan Abraham yang pertama. Ya, yang pertama. Tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Kejadian 7, Kejadian 1 17 ayat 26 ayat sampai 30 ya? Kejadian 17 ayat 5 dan 6. Ah, Yang kedua, isi Lanjut. perjanjian Tuhan dengan Allah dengan Abraham. ya. Kepadamu ya, akan kuberikan negeri ini. Negeri Ya. apa? Negeri apa? Tanah Kanaan. Kamu Ya. tahu tanah Kanaan itu Lanjut. di mana? Tidak tahu. Oke, kamu belajar sini, Rama, ya. Oke. Nih, tanah Kanaan. Ya. Nih, Ya, dari Google juga, Salman. lo mau nyari dari mana? Nih, Jadi begini, ya. Ini, Jadi begini. kamu lihat, ya, kita Rama, memperkerucut ini saja. peta Kanaan. Sebetulnya bukan ini topiknya, saudaraku. Dari tadi Oh, kan Anda kamu mengatakan bawa- bahwa kitab Musa itu topiknya bukan apa? kitab Kristen. Kitab Musa itu bukan Begini, kitab Kristen. ini kamu tahu Jangan nggak dulu melebar. perjanjian Jangan dulu sunat? melebar. Kita ini bukan anak sekolah minggu, jadi harus bahas ini. Paham nggak? Mabuk dia tuh. Loh, Mabuk kamu itu, ditanya Bang Rama. aja dari tadi nggak pernah bisa jawab. Justru Mabuk karena sudah. Anda bertanya itu yang Nih, kalian lucu-lucu. lihat ya. Itu loh, saya tidak mau lihat ini, saya tanya, ada sebab apa sehingga Yesus disunat? Dia mengadakan perjanjian dengan siapa? Nih, ini kalian tahu Ketika manusia petanya disunat itu peta mengadakan Israel perjanjian antara dia dengan itu Tuhan. adalah Mematuhi tanah Kanaan. perintah Tuhan. Itu Nah, adalah sekarang tanah saya tanya kepada Kanaan Anda. yang diberikan kepada Abraham. Yesus Sebagai- disunat, Yesus sebagai disunat alasannya Isi apa? perjanjian Allah dengan Abraham. Yang kedua, Iya, saya paham. kamu Ketika tahu Yesus isi Tuhan Anda perjanjian Allah dengan disunat, Abraham. Yang ketiga apa? dia melaksanakan perjanjian apa? Itu loh. Nih, aku kasih tahu ya. Jangan Perjanjiannya. bahas itu, yang saya tanya sudah sampai ke Yesus ini. Yesus melaksanakan sunat itu mengadakan perjanjian dengan sopo. Ini Jawab. kamu baca ya. Ini perjanjian Allah dengan Abraham. Iya, Perjanjiannya. saya sudah paham. Enggak, kamu Perjanjian belum paham. Allah dan Abraham. Enggak, Sekarang Yesus Rama. disunat, dia melaksanakan Kamu tahu, perjanjian dengan kamu siapa? tahu setiap orang yang disunat mengimani bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham dan digenapi. Ini isi perjanjian Allah dengan Abraham yang ketiga. Oke, berarti sunat Baca ini. adalah bagian dari Baca. Kristen bukan? Baca ini. Baca ini. Ya, Tanda simpel saja perjanjian. pertanyaan saya. Sunat itu bagian daripada Kristen bukan? Nih, kamu tanya itu, kamu jawab Iya. ini. Ya, tanya. Ini Kamu baca tidak, ini. ini Tanya, belum merujuk tanya. kepada Kristen yang saya tanya. Sunat itu Sunat itu bagian berlaku kepada daripada siapa? Kristen bukan? Ini. Sunat itu berlaku kepada siapa? Tengok. Orang yang lahir di rumahmu. Orang Ada yang lagi lahir ya. di rumahmu dan Ah, yang orang yang kau beli dengan uang harus Hmm. disunat.
Jadi orang yang lahir dari keluarga Abraham dan keturunannya atau budaknya atau semua pembantunya itu harus disunat. Kalau misalkan orang Eropa, keturunan Gaelic, keturunan Celtic, harus disunat nggak? Keturunan Yunani harus disunat nggak? Jadi begini. Aku tanya. Saya kira, ya. Kalau ini perjanjiannya, siapa saja yang harus disunat? Nanya lagi. Ya. Perjanjian itu kan keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Kalau bukan keturunan Abraham, kalau bukan keturunan Abraham, dia harus sunat apa tidak? Sekarang saya tanya, Yesus itu keturunan Abraham bukan? Ya keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Jawab. Oh, ya, Tuhan turunan Abraham ya. Oh, ya. Sabar. Yesus itu turunan Abraham bukan? Jawab. Iya. Kenapa? Yesus itu turunan Abraham bukan? Benar. Keturunan Daud juga. Iya. Tuhan turunan Abraham bukan? Iya. Kenapa? Ada masalah dengan itu? Turunan Abraham bukan? Iya, katanya Bang Rama udah dijawab tadi. Ya sudah kalau begitu. Tuhan Anda dari keturunan Abraham. Selesai. Jadi Anda mengingkari itu? Anda mengingkari? Ingkari apa? Yang mengingkari Anda bukan ini saya. Aku tanya ya. Jadi Daibak. Ini aku tanya ini ya. Ini kamu baca ini ya. Ini pertanyaan Yesus loh. Mabuk. Isinya seperti yang kamu tanyakan ya. Jadi begini, Yesus bertanya ya. Yesus bertanya. Apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Iya. Dan kata mereka kepadanya, jangan dulu lari ke Mesias. Tunggu, ini Rama, ini aku jelaskan. Yesus sendiri berkata, jadi bagaimana? Jadi jika demikian, bagaimana Daud yang mengatakan bahwa ini Mesias ini harus keturunan Daud. Tapi bagaimana Daud menyebutkan bahwa dia adalah tuannya? Oke. Sekarang begini, Yesus kan Tuhan Anda, ya kan? Ya. Salah apa benar? Benar. Apakah di konteks Alkitab itu Tuhan harus mengikuti budaya manusia atau manusia yang harus mengikuti ajaran Tuhan? Oh, itu kan perjanjiannya ada. Itu kan Tuhan. Ya, ini Anda jawab nih ya. Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Kalau Daud menyebut ini Yesus adalah tuannya, bagaimana disebut juga keturunannya? Aku tanya. Kalau jadi begini. Apa? Anda tahu jeruk kan? Anda tahu jeruk? Kamu mau menyamakan Tuhan dengan jeruk? Bukan. Anda dengan jeruk itu sama, semakin digigit semakin asam. Gitu? Enggak juga. Enggak semua jeruk asam. Semakin bicara semakin ngaur. Enggak juga. Ini aku tanya sama kamu, ya. Karena ini pertanyaan Yesus. Lain yang saya tanya, lain pula yang saya jawab. Padahal ini jawabannya saya tidak ada seorang pun dapat menjawabnya. Rama, aku kasih tahu. Ya. Tidak ada seorang pun dapat menjawabnya. Kamu bisa jawab nggak? Kenapa? Nih, kenapa Daud menyebut dia tuannya, tapi disebut anaknya? Iya, saya tidak bisa jawab. Aku tanya. Jelaskan. Aku tanya. Ya, saya tidak bisa jawab. Coba kamu jelaskan. Karena emang kamu tadi kan mengatakan Tuhanmu keturunan Abraham dan kamu ketawa-ketawa. Iya. Kamu ketawa-ketawa. Memangnya saya salah? Kamu ketawa-ketawa. Menurut kamu itu lucu? Lucu. Lucunya? Lucunya bahwa Tuhan yang disembah Daud seumpama seperti apa kata kamu. Pantas turunannya. Tuhan yang disembah Daud. Tuhan menyebut dia tuannya. Daud lebih tinggi usianya daripada Tuhan. Bagaimana Daud menyebut dia tuannya walaupun itu keturunannya? Coba. Bisa jawab? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Iya, termasuk Anda kan? Lo kata siapa? Sekarang Anda menjawab. Ya. Kalau Anda mengatakan tidak ada seorang pun bisa menjawab, lalu Anda bisa jawab, berarti bisa Anda monyet. Karena kalau Anda bukan monyet, di Kejadian 3 ayat 15, karena di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan keturunan perempuan ini, janji Tuhan
proto-evangelium. Proto-evangelium, ya, Rama, kamu dengar ini dan kamu cari di Google, proto-evangelium. Injil, kabar baik yang pertama kali dinyatakan dalam Alkitab, ya. Ya. Tuhan mengadakan permusuhan dengan iblis dan dia menjanjikan keselamatan bagi manusia. Ini Kejadian 3 ayat 15, ya. Itu sebabnya Daud menyebut dia tuannya walaupun itu keturunan Daud. Paham? Ya. Aku bisa jawab ya? Ya. Ya, Aku bisa berarti jawab kamu ya, orang. ya? Ya, berarti Ini kata kamu jawabannya. Paham? Ya, perkataan kamu salah tadi kan, kamu mengatakan Salahnya di tidak mana? ada satu orang pun yang bisa jawab, tetapi Loh. kamu bisa jawab. Loh. Kamu orang bukan? Ngawur. Ini Saya kamu tanya, kamu tahu, orang bukan? kamu tahu. Ya, kalau kamu mengakui kamu monyet, ya silakan. Oh, jadi begitu konteksnya ya? Iya kan, kamu tadi bilang tidak ada seorang pun bisa menjawab. Nyatanya kamu Oke, bisa. Ya. Kamu tahu yang ditujukan itu konteksnya apa? Tidak ada seorang pun di situ yang bisa menjawab, itu siapa? Yang ditanya oleh Yesus. Kamu tahu konteksnya? Oh iya. Yang ditanya oleh Yesus, kamu tanya balik saya. Bukan aku yang ditanya Yesus. Karena aku adalah murid Yesus dan aku tahu aku bisa menjawab. Jadi sekarang kamu begini. harus memahami konteks ayat. Ya, sekarang begini, kamu katakan bahwa ayat, ya? kitab Musa itu bukan Jadi, kitab Kristen. tidak seorang pun di situ yang bisa menjawab. Itu siapa maksudnya? Iya, sekarang konteksnya apa? begini. Sekarang Paham begini, konteksnya? Bang. Ya, sekarang begini, Bang. Jangan bersilat lidah, ya. Saya tidak bersilat kalau lidah. misalnya bersilat lidah masih jauh. Tidak, begini, Bang. Cetek. Kita bahas dari awal tadi kan Anda mengatakan kitab Musa itu kan bukan kitab Kristen. Benar Bukan. apa salah? Aku tanya, Bukan. Kristen sudah ada belum zaman Daud? Terus zaman kenapa Musa? kamu menjelaskan tentang sunat di dalam ini? Kamu menggunakan kitab Musa, merujuk kepada Yesus. Siapa yang menjelaskan tentang silsilah Yesus dari perjanjian lama sampai ke Daud? Kalau bukan kitab Musa. Jadi Anda ini berak, Anda pantat Anda ke atas, jatuhnya ke muka Anda. Itu ngawur. Sekarang begini, Bagaimana? kamu Anda tadi juga nggak tadi bisa mengenai jawab Yesus. tentang Mengenai sunat. Yesus kan menggunakan Sunat pun Daud. kau tidak paham artinya. Jadi sudah, makanya saya katakan ketika Paham kita nggak mau sunat? beriman, Aku tanya, beriman yang benar. kalau bukan Jangan keturunan sembunyi-sembunyi. Abraham, aku tanya, Rama, Anda aku tadi tanya menyangkal. sekali lagi, Rama, Anda tadi kalau menyangkal bukan tentang keturunan kitab Abraham, Musa. apakah dia harus disunat? Sedangkan Aku kitab tanya. Musa yang menjelaskan Aku silsilahnya tanya, sampai turun kepada Rama, Yesus. Rama. Tetapi Anda tidak menggunakan itu. Rama, kamu bisa jawab nggak? Ya. Kalau bukan keturunan Abraham, dia harus sunat atau tidak? Saya tidak tahu. Loh, disitulah kau. Iya, Berarti makanya kau kan saya nggak tahu makanya kan saya apa-apa. Dari tanya. tadi kau ditanya itu jawabannya selalu tidak tahu. Kitab Musa, kitab Musa. Nggak usah kau bilang yang tadi mantan kita bahas Kristen. mengenai kamu mengatakan kitab Musa itu kan bukan kitab Kristen. Memang Tetapi bukan. dari tadi yang kamu bahas di ranah kitab Sekarang Musa. gini, siapa Aneh, orang kamu. Kristen yang menuliskan atau mengatakan bahwa itu adalah kitabnya? Siapa? Aku tanya. Orang Kristen Jadi, menggunakan kitab Taurat tapi tidak mau mengakui itu kitab Kristen. Siapa yang bilang? Tapi kalau Anda mengatakan itu bukan kitab Kristen, maka Anda bahas mulai dari perjanjian baru saja. Jangan naik ke perjanjian lama. Nggak Karena bisa itu begitu. kitab Musa. Rama, kamu tahu nggak? Kamu tahu tentang Saya penubuatan. sampaikan untuk Anda konteks penebusan yang Kristen ambil itu berawal dari korbannya Abraham sampai turun kepada Yesus dikorbankan. Salah. Dan itu satu paket. Salah. Kenapa Kristen beriman kepada penyembelian domba atau korban bakaran, lalu Kristen menyangkal bahwa kitab Musa atau kitab yang ditulis oleh Musa Anda mau Abraham ngomong itu tentang bukan kitab Kristen. sembelihan Abraham. Semunafik apakah Anda ini, saya tanya? Abraham menyembelih itu bukan soal penebusan dosa. Justru ajaran Kristen dengan menumbalkan Yesus sebagai penebusan dosa itu berawal dari kitab yang ditulis oleh Musa di zaman Abraham sampai turun kepada Daud, Salomo sampai kepada Kristen. Terlalu banyak. Jadi jangan tunjukkan kemunafikan Anda di sini. Inilah saya katakan kalian. Sekarang begini. Kalian terlalu munafik di hadapan umum, Bang. Rama, kamu tahu? Saya tanya, ajaran tentang korban itu dari mana ambilnya? Dari kitab Imamat. Perjanjian lama Anda tidak mengambil yang di domba ini dibeli oleh Abraham. Aku bilang, Rama, domba yang disembelih oleh Abraham Saya bukan tanya dulu, penebusan jangan aku dosa.
Bukan penebusan dosa. Justru kalian mengambil satu paket dengan berdasarkan perjanjian lama bahwa dosa itu harus dibayar dengan darah sampai turun kepada Yesus perjanjian baru. Saya juga itu ditebus dengan darah. Anda menyangkal bahwa kitab Musa itu bukan kitab Kristen, tapi Kristen mengambil sekarang begini, tentang konteks penebusan di perjanjian lama. Berarti Anda ini pencuri kitab. Kata siapa? Anda ini oknum pencuri kitab Musa. Kata siapa? Anda menggunakan doktrin dan ajaran kitab Musa. Terus Anda mengatakan bahwa itu bukan kitab Kristen. Rama, ini terbukti. Rama, iya. Segala sesuatu jadi, kalau yang kata ditulis di dalam tanah Yahudi itu adalah nubuatan tentang Yesus dan digenapi. Tidak ada yang dicuri. Orang bijak tidak ada satupun yang dicuri. Kamu paham nggak? Tidak ada satupun yang dicuri di situ. Tidak ada satupun yang dicuri. Tapi kalau Anda ini lempar tangan, tidak ada satupun yang dicuri. Tetapi digenapi. Tahu nggak? Paham nggak? Tidak ada satupun yang justru kalau Yesus menggenapi berarti Anda tidak bisa menghindar dari kata saya bahwa tetapi digenapi, tidak ada satupun yang dicuri. Dan kalau kamu ngomong lagi, kamu belajar lagi ya Rama ya. Nah, kalau digenapi berarti Anda tidak bisa menyangkal bahwa kitab Musa adalah kitab Kristen. Tadi Anda mengatakan bukan kitab Kristen. Sedangkan Kristen mengambil modal tentang penebusan itu berawal dari perjanjian lama turun-turun ke Yesaya, turun-turun sampai ke Yesus. Kamu tahu tentang penebusan dosa? Oke. Kita buka tentang penebusan dosa yang diajarkan Musa. Kamu tahu di mana? Bukan tentang Abraham loh. Abraham menyembelih anaknya itu tidak berbicara tentang penebusan dosa. Tidak. Musa menuliskan tentang siapa di situ? Mana kitab yang ditulis oleh Abraham? Ada nggak? Sekarang gini. Makanya kalau tidak ada kitab yang ditulis oleh Abraham, berarti yang menulis tentang Abraham ialah Musa. Itu tentang uji iman. Bukan penebusan dosa. Di mana disebutkan sembelihan Abraham itu adalah penebusan dosa? Di mana? Kamu bilang itu loh tadi. Oke, nanti saya kasih ayatnya. Ayo sekarang aja. Jangan kamu nanti. Mengatakan yang disembelih Abraham bukan penebusan dosa kan? Bukan. Saya kasih ayatnya. Iya, mana? Iya, sabar. Mana? Buktikan. Abraham diuji imannya. Dan itu bukan penebusan dosa. Mana? Buktikan. Korban penebusan dosa, ya. Nah, kamu bilang korban bukan penebusan dosa itu bukan yang dilakukan Abraham. Terus kepada siapa? Jadi Anda buka lagi, ya. Coba tunjukkan. Ini sekarang Anda yang share screen ya. Aku stop ya. Saya tidak bisa share screen, jadi saya kasih ayat-ayatnya. Nanti teman-teman yang saya screen. Iya, buka. Sebutkan ayatnya di mana? Oke, sabar, saya sebutkan. cari. Mana? Nah, di mana disebutkan Abraham menyembelih anaknya tentang penebusan dosa? Pelan-pelan, saudaraku. Pelan. Ini aku PR-kan ya. Kau bisa PR-kan ini sampai seumur hidupmu. Aku janji ya. Kamu punya waktu seumur hidupmu, Rama. Ya. Kamu bisa cari satu ayat penebusan dosa dilakukan Abraham. Ya. Saya akan cari ayatnya supaya. Silakan buktikan sekarang. Buktikan kamu mantan Coba kasih naik imamat. Imamat tidak berbicara. Rama. Imamat itu beda zaman dengan Abraham. Beda 700 tahun. Oke, saya cari tentang Abraham. Imamat itu beda 700 tahun. Saya cari tentang Abraham. Ya, aku minta tentang Abraham. Menyembelih anaknya itu disebut penebusan dosa. Ya, ketika Abraham mau menyembelih anaknya lalu diganti dengan anak domba, sebutkan itu tujuannya ayatnya. apa? Ayatnya mana? Ya. Mana? Sabar, saya kasih ayatnya. Ya. Ingat tentang Abraham ya. Jangan kau sebut dari imamat, itu beda zaman. 700 tahun, ya. Dari Abraham sampai kepada Musa. Ya. Sabar, saya kasih ayatnya. Santai. Kalian saya santai saja. Coba tampilkan Kejadian 20 sampai 19. Kejadian 20. Kejadian 20. Ya. Kejadian 20. Kejadian 20. Ayat? Ya. Ayat berapa? 1 sampai 19. Nah, Kejadian 20, 1 sampai 19.
Ya, mana tentang Abraham menyembelih anaknya? Ya, baca ke bawah sampai selesai. Coba. Baca dulu. Mana ada penebusan dosa? Tidak ada. Tidak ada penebusan dosa. Saya tanya, kamu baca tadi dulu. bilang, ya, kamu Baca tadi dulu. bilang, ya, kamu tadi bilang penebusan dosa itu dari Abraham menyembelih anaknya, ya. Sekarang penyembelihan Ishak aja disembelih itu di ayat 22. Di pasal 22. Ini pasal 22. Ya, sekarang begini, ya, sekarang alasan Tuhan menyuruh menyembelih Isa itu alasannya apa? Alasannya menguji apa? Saya tanya kepada Anda. Sekarang tadi saya udah bilang. Menguji iman. Terus diganti dengan anak domba, itu tujuannya apa? Kan itu menguji iman. Menguji iman Abraham. Ya? Iya, tetapi menguji iman kan domba itu disembelih oleh Abraham. Tujuannya apa? Ya. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya, mana ayatnya penebusan dosa dilakukan oleh Abraham? Ketika Abraham menyembelih domba, itu tujuannya apa? Jadi begini, Rama, kamu tahu nggak? Kalau dalam perjanjian itu dua belah pihak. Kamu tahu? Perjanjian Allah dengan Abraham itu dua belah pihak. Ya kan? Kamu tahu? Kamu tahu nggak? Pihak belum. Ya, kamu tahu apa sih? Dari tadi ditanya selalu jawabannya nggak tahu dan selalu jawabannya nggak tahu, belum tahu, nggak tahu, belum tahu. Ya? Iya, sekarang begini, ya. Sekarang begini. Jadi ketika Abraham diberi domba sebagai korban bakaran, ya salah satu korban bakaran itu tujuannya apa? Menguji iman. Menguji iman. Iya. Nah, terus mana ada penebusan dosa? Iya. Kamu kan tentang penebusan dosa. Terus doktrin dari mana kalian menyembelih Yesus dengan mengatakan menghapus dosa? Aku tanya tadi kamu ya. Ini waktuku tinggal 10 menit ya. Aku ntar ada. Jangan dulu. Jangan dulu. Ya, aku tanya, kamu tahu nggak kalau perjanjian Tuhan dengan Abraham itu dilakukan dua belah pihak, ya? Ya, kamu baca ini ayat 12, ya. Iya. Ya, kamu baca ayat 12. Ya. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Jadi dia tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Ya. Kamu tahu tentang hukum perjanjian orang orang Kasdim? Ya, jelaskan. Nah, jadi begini, kalau orang mengadakan perjanjian damai, di sana mereka akan menyembelih domba. Kedua belah pihak akan menyembelih domba. Pihak pertama akan menyembelih domba dan darahnya dicurahkan di pihak pertama dan di pihak kedua. Ya. Pihak kedua akan melakukan hal yang sama. Domba itu disembelih di pihak kedua dan darahnya dicurahkan juga di pihak pertama. Anda paham? Jadi di ayat 12 ini dikatakan, jangan bunuh anak itu, tetapi Tuhan mengetahui Abraham punya niat dan dia tidak segan-segan menyerahkan anaknya. Ya. Terus ini dipahami Tuhan bahwa niatnya itu sudah cukup. Tetapi dipahami Tuhan atau Anda sendiri tidak paham? Kamu nyela terus ya. Tapi kalau ditanya kamu selalu bilangnya nggak tahu ya. Rama, kamu kalau ditanya selalu jawabannya nggak tahu. Tapi kamu nyela terus ya. Sekarang begini, kamu paham perjanjian kedua belah pihak. Kalau saya tunjukkan saya punya pengetahuan, maka Anda perjanjian dua belah pihak. Makanya saya ikuti Anda dulu. Sekarang begini, saya tadi bilang. Sekarang beginilah. Dari mana sumber Anda mengatakan bahwa dosa itu bisa ditebus dengan darah? Kamu belum selesai dengan ini. Jawab dulu. Ini aku belum selesai. Jangan dulu sana sini. Ini saya tanya dari mana sumber kamu baca? Anda mengambil doktrin bahwa dosa itu ditebus dengan darah. Saya tanya. Dengar sini, ini baca nih ya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan, malak Yahweh, malak Yod-Heh dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan kepadaku anakmu yang tunggal. Aku
Tuhan berjanji dari pihaknya akan melakukan hal yang sama. Ya, sekarang begini, sudah jelas, kamu jelas. Kamu sudah Jadi, mengurai dari tadi waktu begitu. Abraham menyerahkan anaknya, Tuhan sudah melihat niatnya, ya. Dan Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal. Iya, sekarang begini. Sekarang turun sampai ke Yesus. Tunggal. Dari mana sumber Anda mengambil Yesus dibunuh itu untuk menebus dosa? Dari mana sumbernya? Ya, ini orang ini. Aduh. Ini Sekarang orang gini, apa? Jangan cuma sampai di internal Abraham, karena korban tebusan itu kan merujuk sampai kepada kematian Yesus. Tugasmu belum selesai dari tadi. Kau tadi bilang mau menunjukkan kepadaku ayat penebusan dosa dilakukan Abraham. Mana sampai sekarang? Aku kasih kamu waktu seumur hidupmu. Saya kira dengan menjawab itu simpel saja. Sekarang saya tanya kepada Anda, jawab yang jujur. Kamu mau tanya apa lagi? Hah? Ya, sekarang begini saya tanya, Yesus dikorbankan itu menurut ajaran siapa? Hah? Kenapa? Yesus dikorbankan itu menurut ajaran siapa? Ajaran siapa? Kamu baca di Kejadian 3 ayat 15 ini. Itu Kejadian 3 ayat 15, kamu jelaskan kepada saya, ya, ini. Anda jelas, saya tanya kenapa balik bertanya, jelaskan Kejadian 3 ayat 15 itu ada apa di situ? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Iya. Karena dia adalah keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala iblis. Alasannya Yesus mati itu karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa membayar dosa. Tidak ada seorang pun bisa membayar dosa. Tetapi Yesus seorang kan? Karena dia lahir sebagai manusia. Dia lahir dan dikorbankan itu atas izin siapa dan perintah dari mana, sumbernya dari siapa. Gitu ya. Silakan. Tujuan kamu nanya ini apa? Kamu cuma mau mengalihkan dari topik-topik sebelumnya. Topik-topik sebelumnya isi kepalamu, Charlie. Tujuannya. Ini saya udah kelas ya. Ini ada pemberitahuan, Anda bisa baca ya. Saya dipersilakan masuk ruangan ya. Sudah, kamu jawab saja. Ketika Yesus digantung di tiang salib dengan berdalil bahwa dia korban menebus dosa manusia. Yesus adalah salah satu anak domba Allah yang korban menebus dosa manusia. Perintah awal dan ajaran awal hingga Yesus menjadi korban penebusan itu dari siapa ajaran itu? Ini kamu baca ya. Dari mana awalnya? Ini baca, kamu baca. Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Kamu tahu tentang penebusan dosa? Rama, kamu tahu tentang ajaran penebusan dosa Yom Kippur? Ya. Kamu tahu nggak? Sedangkan Anda kan tidak menggunakan kitab Yom Kippur. Anda tadi menyangkal kitab Musa. Loh, emang itu kitab Musa? Kamu tahu nggak? Yom Kippur pada kata-kata Anda kan menyangkal ajaran Musa itu bukan ajaran Kristen. Kenapa Anda lari ke? Emang ada orang yang melakukan ajaran Yom Kippur? Iya, terus kalau memang ajaran korban bakaran itu bukan ajaran Kristen, kenapa kalian mengikuti korbankan Yesus juga? Karena Yom Kippur buat orang Kristen adalah itu gambaran. Kamu tahu nggak? Itu namanya namanya kamu munafik. Kenapa munafik? Munafiknya kenapa? Ketika mau cari pembenaran lari kepada Yom Kippur, kepada orang yang emang ajaran Yom Kippur benar kok? Dosa harus ditebus oleh darah. Ya itu ajaran Kristen bukan. Aku tanya, tadi kan kamu nanya, dari mana ajaran menebus dosa harus ditebus oleh darah? Apa urusannya Yom Kan kamu tadi nanya itu kan? Kippur dengan Kristen ini jadi ditebusnya pakai persepuluhan. Mana ada persepuluhan tidak menembus dosa loh. Kata siapa? Kamu ini siapa yang ngomong tentang persepuluhan? Kippur dengan Kristen, Orsini Orsman. Kamu tahu nggak tentang persepuluhan? Tadi Anda mengatakan bahwa kitab Musa itu kitab Musa itu bukan ajaran Kristen, tetapi ketika tanya dari mana sumber penebusan, Anda lari ke kitab Musa. Rama, Anda ini gimana sih? Rama, yang Kippur tuh nggak ada. Saya bingung. Ada 2 atau 3. Saya tanya. Saya tanya. Ini kalian ini udah nggak beres nih ya. Ini H2H. Aku udah bilang dari bentar lagi waktuku udah habis ya, aku udah bilang dari tadi ya. Dan Rama, kamu belajar lagi, kamu belum tahu apa-apa tentang justru saya tanya dari tadi. Anda kan topik pertama kan Anda mengatakan
kitab Musa itu bukan kitab Kristen. Ketika saya bertanya dari mana sumber Anda mengambil sampai aku tanya, Yesus apakah menjadi ada orang Kristen pada zaman Musa? Jadi penebusan, Anda lari ke kitab Musa yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Nanya lagi dia. Udah, paham? Rama? Ya. Kamu mau bahas tentang penebusan dosa? Kita ketemu 2 jam lagi ya. Saya minta waktu 2 jam. Saya siap layani Anda bahas Alkitab seumur hidup Anda. Sekarang saya bertantang. Nanti 2 jam lagi kita ketemu. Ya Rama, tolong kamu belajar dulu lagi. Mana saya ayat tidak yang perlu kamu belajar tadi karena saya janjikan. sudah lulus daripada Alkitab. Kamu tadi janjikan memberikan ayat ya? Saya keluar. Ya. Rama, kamu tadi janji memberikan ayat penebusan dosa yang dilakukan Abraham ya. Mana ayatnya? Sekarang begini, saya tanya dulu, Anda jawab dengan jujur. Apa? Ketika ada muncul ajaran penebusan dosa pakai darah itu, sumbernya dari mana kamu ambil? Dari kitab Kejadian juga ada itu. Kitab Kejadian itu perjalanan siapa? Hukum kitab itu Kejadian diberikan juga kepada ada siapa? Anda tahu apakah ada orang selain Abraham yang menerima hukum itu? Saya tanya kepada Anda. Kenapa? Apakah ada orang selain Abraham yang menerima hukum itu? Ada. Karena sumber korban itu kan berawal dari Abraham. Enggak. Mana? Terus dari siapa? Di mana disebutkan sumber korban itu dari Abraham, dari ajaran Abraham? Karena begini. Sebutkan ayatnya di mana? Jujur, ketika Anda akan mengambil sampai kepada korban yang disembelih oleh Abraham, anak domba Allah itu kan disembelih. Udah bilang, Rama, yang bilang tentang sembelihan Abraham itu adalah penebusan dosa itu kamu. Aku tidak menyebutkan gitu. Aku bilang justru sembelihan itu Abraham, hanya cobaan. Sembelihan Terus Abraham Kristen mengambil korban, bukan penebusan Kristen dosa. mengambil judul sebagai korban tebusan itu dari siapa sumbernya? Rama, kamu yang berhutang kepadaku memberikan ayat Abraham melakukan penebusan dosa dengan sembelihan. Bukan aku yang berhutang kamu. Kalau Anda bukan berhutang kepadaku, kalau Anda bukan mengikuti ajaran Abraham sebagai korban darah, terus Anda ikuti ajaran siapa? Rama, Abraham tidak menyembelih kambing untuk penebusan dosa, bukan. Abraham terus siapa tidak sekarang begini. Selain Abraham, kamu ngerti ya? Paham bahasa Indonesia ya? Kamu sudah belajar bahasa Indonesia ya? Saya paham bahasa Indonesia. Ayat kepadaku. Saya berhutang. Ya sekarang begini saya tanyakan kepada Anda. Ketika Abraham, ketika kalian mengambil sumber korban tebusan itu dari siapa sumbernya? Saya tanya. Uji iman, ya paham ya? Uji iman. Abraham menyembelih kambing domba bukan penebusan dosa, ya. Kamu berhutang. Terus sesudah Abraham itu siapa yang melanjutkan tentang uji iman itu? Lain, kamu nggak usah ngawur. Kamu masih berhutang itu ya. Oke. Sudah ya. Aku ini udah harus masuk. Ya, saya berhutang. Sekarang saya tanya kepada Anda. Yesus dikorbankan menjadi korban tebusan dosa itu ajaran dari siapa yang kalian ambil? Itu namanya tipologi dari Yom Kippur. Jawab. Dari Yom Kippur itu kan, Yom Kippur itu kan ajaran yang ditulis oleh Musa. Ajaran siapa yang ditulis oleh Musa? Ialah ajaran Abraham ya? Yang dilanjutkan oleh Musa. Bukan Abraham ya? Bukan Abraham ya? Tadi bukan kamu Abraham. bilang bukan Abraham ya? Oke, deal ya. Di situ kamu salah ya? Deal ya. Di situ kamu salah ya? Nah, ya oke deal ya, bukan Abraham ya. Jadi bukan Musa Abraham. menjelaskan ya, oke. Jadi sekarang begini. Ya, sekarang sabar. Sekarang begini. Muslim sekarang menyembelih kambing domba itu alasannya sabar pelan. Sekarang begini, Musa bukan menuliskan tentang Abraham. Hukum sunat itu berawal dari siapa? Hukum sunat itu baca Yohanes 7 ayat 22 Saya lagi. tanya, siapa yang diperintahkan untuk sunat pertama kali sehingga ditulis oleh Musa? Kamu dari tadi berkali-kali ngomongin ya sunat. Kalau begitu Anda tidak bisa lari bisa lagi jawab. dari jebakan Batman. Kamu nggak bisa jawab ajaran yang ditulis oleh Musa itu bukan bersumber dari Abraham. Isi perjanjian sunat itu ada 3 ya. Dan setiap orang yang bersunat itu mengakui firman Tuhan digenapi ya, bahwa Tuhan menjanjikan seorang anak yang bernama Ishak yang akan lahir tahun depan. Semua ajaran yang ditulis oleh Musa kamu itu lihat ada Alkonmu, ajaran ya, daripada kamu Abraham. lihat Alkonmu ya Rama ya, bahwa kamu
mengamini bahwa Tuhan menjanjikan seorang anak bernama Ishak. Ya, paham kamu? Belajar lagi kamu ya. Jadi saya tanya kembali ini, saya tanya kembali lagi dulu ya. Aku ada kelas. Saya tanya kembali aku lagi. Udah jelasin dari tadi ya. Ini udah ngaret banyak ya. Dari siapa? Ya. Korban Lama. dari Kamu siapa? kalau mau bahas topik jangan loncat-loncat ya. Kamu ngawur. Saya tidak loncat-loncat. Dari Anda yang loncat-loncat. Kalau kamu mau bahas sunat, aku layanin kamu. Dan kamu ingat ya, kamu lihat talkonmu itu. Jadi begini itu tidak sah ya. Sunatmu tidak sekarang sah. Begini, ya. kawan. Sekarang begini kawan. Yesus mengikuti ajaran Musa, sunat. Dan Musa menuliskan tentang ajaran Abraham. Kabur sampai dia, ada korban bangkaran yang Anda sebut Yom Kippur itu karena berawal dari Abraham. Bang, kabur dia, Bang. Domba tadi. Udah kabur, Bang. Udah kabur, Bang. Udah ke pojok kabur. Ini yang mau saya jawab kepada si Charlie. Sebelum adanya ciptaan, ini dari firman Tuhan. Bagaimana Charlie bisa memahami ini? A. Kalimat. Saya nggak bisa jawab. B. Tuhan bukan Tuhan. Karena bagaimana Tuhan bisa berasal dari firman Tuhan? Jawabannya yang E, semua benar. 2 jam lagi bener nggak itu? Biasanya bener, balik ya. Rahman Raja. Ya. Halo Pak. Rahman Raja, coba kamu ceritakan Ibrahim di Al-Quran, coba. Bisa nggak kamu? Tidak tahu. Ya, makanya kamu pinter kan di Alkitab. Kalau di Al-Quran nggak tahu kan Ibrahim di mana? Iya, Rahmana ini caranya diskusi yang kurang bagus. Sebenarnya kalau orang menjelaskan tuh Rahmana, dengarkan dulu, baru kamu bertanya gitu. Kalau kamu nyerocos terus mana yang dijelaskan? Jadi cara diskusi jangan ngelip-ngelip gitu. Ya, saya salah. Saya Hubungan Yom Kippur dengan kekristenan, nggak ada urusan Yom Kippur dengan Kristen. Ya nanti dijelaskan loh. Makanya kalau bertanya, tanya satu dulu sampai selesai orang menjawabnya. Siapa lagi mau bahas korban tebusan dengan saya? Karena saya orang bodoh, makanya saya bertanya ini. Loh, kamu katanya, kamu kan sudah hafal semua Alkitab, tadi katanya. Pak Reski itu loh bagus. Ya, biarkan Bang Rama sama Bang Abdon. Atuha. Ya, tentang penebusan. Apa pertanyaanmu? Ya. Yesus menebus dosa ke siapa? Mana dalilmu? Ayatnya ambil. Yesus menebus dosa ke siapa, Bang Abdul? Mana ayat Alkitabnya? Jangan ngoceh lu. Oh, ayat Alkitabnya. Ya, iya dong. Ya. Harus gitu, biar pinter. Sabar, saya cari ayatnya. Sabar gimana? Sampai kapan pun kamu dapet? Ya, saya tidak bisa dapat ya. Alhamdulillah kalau saya tidak bisa dapat. Karena kamu asal ngomong. Ya, coba Korintus 2 ayat 5. Apa? Korintus 2:5 ayat 21. Apa? Pelan-pelan ya, santai ya, kita ngobrol ya. Ya. Coba di mana itu? Di ayat mana itu? 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, bacakan 2 Korintus 5. Yo, coba screen dulu, supaya. Nih. Saya nggak bisa saya. Udah. Oke. Dia yang tidak mengenal dosa, siapa dia? Yesus ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Oke? Ya. Karena kita, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Tahu nggak apa maksudnya? Jelaskan. Oke. Jadi, yang dimaksud dengan ayat 5:21 Korintus ini, 21 ini, Yesus, Tuhan itu sendiri yang tidak berdosa, menjadi dosa oleh manusia. Tetapi, Yesus tetap mengampuni. Apa dosanya? Yesus, manusia telah berbuat jahat kepada Yesus. Manusia itu telah berbuat jahat kepada manusia itu sendiri. Maka dari itu mereka jatuh dalam dosa. Oke. Tampilkan lagi 1 Efesus ayat 7. Ya. Udah ini kan? 1 Efesus ayat 7. Ya. Oke. 1 Efesus ayat 7. Ini udah paham ya?
Efesus ayat 7. Ya, sabar. Itu baru penjelasan, belum pertanyaannya. Ya. Efesus 1 Efesus ayat 7. Ya. Nah, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Efesus 1 ayat 7. Bunyinya Kristus mengorbankan darah nyawanya untuk membebaskan kita dari kita yang bermaksud. Iya, ini Efesus 1 ayat 7 kan? Ya. Ini saya bacakan nih yang kamu share ini. Sebab di dalam Dia, oke. Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata ini? Adalah murid-murid Yesus ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apa sih artinya ini, Rahmana Raja? Artinya itu kan Yesus menjadi penebusan dosa bagi umatnya. Betul apa salah? Artinya Yesus Tuhan itu telah hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa. Oke? Karena Tuhan ada di sekeliling kita, maka Tuhan memberikan pengajarannya, penebusannya, dan semua yang kita lakukan itu memang sudah kita jatuh di dalam dosa. Itulah hadir kedatangan Yesus. Dalam penebusan itu, Dia hadir melalui kehidupannya. Paham nggak? Oke, sekarang pertanyaannya, kepada siapa Yesus menebus dosa? Yesus kan Tuhan kepada manusia. Berarti konteks ketika manusia berdosa, Tuhan yang menebus kepada manusia ya? Siapa bilang Yesus itu manusia seperti kamu? Iya, jadi Tuhan yang menebus dosa kepada manusia. Saya yang berdosa, saya berhutang kepada Anda yang menebus kepada saya. Saya tanya kamu, siapa yang mengampuni dosa? Siapa yang bisa mengampuni dosa? Iya, sekarang saya tanya. Yesus itu menghapus Yesus yang menebus dosa kepada siapa? Begitu loh. Yang menebus dosa atau mengampuni dosa siapa? Saya tidak tanya mengampuni, yang saya Yesus itu kan menebus dosa kepada siapa? Yesus menebus kepada Anda manusia. Mengatakan kepada manusia. Kalau kepada manusia berarti Tuhan menebus dosa kepada manusia. Selesai kan? Iya, mengampuni dosa manusia. Iya. Loh, bukan mengampuni, di situ menebus loh. Menebus itu apa? Tidak membayar, apa tidak melunasi? Kalau mengampuni itu ada tercatat di ayat lain di doa Bapa kami juga di situ mencatat ya, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di situ tidak ada korban, tetapi Yesus ini fakta menurut kalian itu dia yang korban yang demi menebus tanya, dosa manusia. Itu yang kamu ucapkan tadi apa? Manusia yang berdosa, Yesus yang juga menebus kepada manusia. Iya kan? Satu-satu biar kamu jangan ngacak-ngacak. Yang kamu ucapkan barusan apa? Sekarang giliran saya berbicara. Jangan dulu, itu kan Anda kamu mengatakan Yesus menebus dosa kepada manusia. Betul apa salah? Mas Tidak ada yang Rama. salah, kok kamu yang salah. Yang saya bilang tadi, yang kamu barusan ucapkan, Bapak kami yang di surga itu apa sih, Ramana Raja? Di situ kan tentang mengampuni, bukan menebus. Apa itu? Tentang apa itu? Tentang mengampuni. Ajaran doa Yesus. Yesus mengajarkan doa-doa kepada murid-muridnya. Kalau kamu mau berdoa, berdoalah seperti ini. Justru itu mengampuni dengan menebus beda, Pak Abdon. Oke. Apakah saya mengampuni Pak Abdon, saya harus curahkan darah saya? Kan tidak. Oleh sebab itu kita kembali kepada Yesus menebus dosa kepada siapa? Yesus ini kan Tuhan. Menebus Yesus itu apa artinya? Siapa? Oke. Menebus itu apa artinya? Ayo. Ya, saya tanya, Yesus menebus dosa itu kepada siapa? Bukan balik bertanya. Tadi bolak-balik ya kepada manusia. Berarti konteks tentang agama Kristen, ketika manusia berdosa, Tuhan yang menebus pula kepada manusia. Ya iya dong, siapa yang menebus, yang mampu menebus ya sudah, dosa kalau begitu sudah selesai, saya tidak akan bertanya lagi. Kamu bisa menebus dosa kamu? Saya tanya dulu. Bisa kamu mengampuni dosa kamu? Dosa saya sendiri yang menebus. Bisa kamu mengampuni dosa kamu? Allah Maha mengampuni saya kok. Makanya itu Tuhan yang datang, Tuhan Yesus. Kamu hanya tahu Allah, tapi nggak tahu siapa Allah itu. Justru ketika saya berdosa, saya meminta ampun kepada Allah, Allah mengampuni dosa saya. Ketika Tuhan menebus dosa kepada siapa itu? Kapan kamu diampuni? Kapan kamu diampuni? Oh sudah, Allah sudah mengampuni saya. Ngomong sudah kamu. Ketika saya mengatakan tobat kepada Allah dan bersungguh-sungguh kepada Allah,
maka dosa saya Kapan kamu diampuni. Gitu. Sekarang Kapan saya kamu tanya, diampuni? Pak Mana Abdon sudah Allah mengampuni kamu? jangan dulu lari ke mana-mana, Pak Abdon. Gitu Lah loh. kamu yang nanya tadi. Ya sekarang real ya. Menurut Ya. Kristen bahwa Tuhan itu menebus dosa kepada manusia. Betul apa Ya, salah? Oke. betul. Yakin ya tidak rubah lagi ya? Ya yakin dong orang Tuhan Yesus yang Oke. menebus. Emang bisa Kalau manusia saya nebus tampilkan dosa? ayat bahwa Yesus itu menebus dosa bukan kepada manusia, jangan Anda lari. Lah, apa sebutkan? Kok lari-lari? Sebutkan aja. Aneh lo. Coba. Makanya belajar banyak lo. Mana ayatnya? Kok lari-lari? Emang lari kemana? Sabar. Pelan-pelan. Jangan dulu goncang. Sabar. Rahmana kamu ini. Sabar. Pinter aja gak bisa kan tentang Musa, tentang Abraham. Ya. Sabar. Kalau aku menilai malah pintaran si Rama sama apa? Ya nggak apa-apa lah. Rahmana itu sama kamu kan nggak kenal Tuhan. Iya, betul Abdon, betul. Jadi bagus Abdon Abdon kenapa? menjelaskan. Iya, Abdon menjelaskan luar biasa. Betul, saya senang Abdon dan Anda. Saya nggak Supaya bilang Rama luar tahu. biasa. Saya nerangkan aja. Iya, nggak perlu saya dipuji. mengatakan Anda luar biasa gitu. Iya, Udah, nggak jadi perlu begini. dipuji. Mana ayatnya? Tunjukkan. Kan sabar saya cari ayatnya. Kan Mana menurut ayatnya? Anda kan Yesus menebus Mana dosa kepada ayatnya yang kamu bilang manusia. itu? Jangan ngoceh aja kamu. Sabar saya cari ayatnya. Kenapa nggak bisa sabar? Katanya Ya, orang saya Kristen sabar itu dari orang yang dulu. maha penyabar. Kok Udah, jadinya kayak ikutin gini aja, sih? kamu jangan ngomong. Oke, sabar saya cari ayatnya supaya tepat. Karena banyak ayatnya ini menjelaskan bahwa Yesus itu menebus dosa bukan kepada manusia. Dosa manusia Mana ayatnya? yang Tunjukkan. ditebus Yesus kepada Bapa yang di surga. Ngomong ngoceh kau nih. Kepada Bapak. Asal aja ngomong. Rama ya, lucu Rama nih ya. Iya. Kepada Bapak menebus apa? Tarik Al-Quran, kita bahas satu Ya, satu iya ini. dong, biar sama-sama, Ya, biar ada tuh, pertanyaan. menebus dosa Coba dari tampilkan Matius Cocok malah 20, Matius Kok cocok 20, Al-Quran 28 itu ayat berasal 6. dari Alkitab. Ya, Jangan orang orang yang menulis cocok-cocokin. Al-Quran ya, jangan. Ya, coba jangan tarik Al-Quran. Nih Coba baca orang Matius ngomong 28, kitab aja nggak Matius 28 beres ngomong ayat Al-Quran. Sebentar, biarkan Bang Ramana dulu sebentar. Jangan tumpuk-tumpukan. Silakan Bang Ramana buka mic-nya. Matius berapa? Matius 28 ayat 6, Bang. Ya. Kita bahas mengenai kebangkitan Yesus ya. Dia bangkit sendiri atau dibangkitkan. Nah. Matius 28 ayat 6. Ya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti Ya. telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ya, di sini dia mengatakan dia telah bangkit ya. Oke. Ada ayat lagi. Coba Lukas 24 ayat 6 juga. Lukas. Jangan lari dulu. Ini dulu. Bahas dulu ini. Kamu sudah tunjukkan. Coba. Ayo. Ia tidak ada di sini. Yesus bangkit itu bangkit sendiri kan, bukan Ya, dibangkitkan. itu kan sama seperti yang telah dikatakannya. Oke? Dia akan bangkit. Paham? Sebelum dia mati, dia sudah ngomong kematiannya. Gitu loh. Iya, jadi Yesus bukan bangkit sendiri ya, tapi dibangkitkan ya. Ini loh, kamu baca, kamu tunjukkan 286 sama seperti yang telah dikatakannya. Yesus sudah mengatakan sendiri, dia akan bangkit. Ya, sekarang begini, coba kasih 1 Korintus 15 ayat 20. Oke, 1 Korintus 15 ayat 20. Mana? Coba 1 Korintus. 1 Korintus ayat berapa? 20. 1 Korintus 15 ayat 20. 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Siapa yang berkata itu? Jawab, kenapa tak bertanya? Iya. Asrul, di Matius lu nggak banyak ngomong. Di sini karena kata dibangkitkan, kau ngoceh.
Kan kalian mengatakan semua ayat ini kan benar. Apa ada ayat yang Jelas salah ayat Alkitab? bahwa Kristus telah dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Iya, siapa yang membangkitkan Ya Kristus? Yesus sendiri yang bangkit, yang telah dikatakannya. Yesus yang mati, Yesus yang bangkitkan. Anda ini bagaimana? Yang mati siapa? Namanya Tuhan. Di mana di situ ada tertulis Yesus yang Kan membangkitkan sudah Yesus? dikatakan. Jangan rubah-rubah ayat dong. Kamu Matius kan tadi lu sudah- tidak ngomong, Asrul. Kamu kan sudah ngomong tadi di Matius 15 berapa tadi 6. 28 ayat 6 lu Ya, tidak kamu ngomong. kan mengatakan, kamu kan mengambil konteks Matius tadi bahwa Yesus telah Lah, bangkit. Yang ngambil itu Di kamu. sini, di 1 Korintus 15 ayat 20, Yesus Asrul. dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus? Bahwa Kan Anda Kristus mengatakan telah Yesus. yang ngomong Ya, itu sekarang siapa? begini. Di ayat ini tidak menjelaskan bahwa Kristus membangkitkan Kristus. Dengar Tetapi Yesus Abdon. yang ada Kristus Rama, itu dengar dulu penjelasan dibangkitkan. Abdon. Dulu penjelasan Abdon dulu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Benar nggak dia bangkit? Iya, siapa yang membangkitkan? Yang bangkitkan ya Tuhan sendiri, dia sendiri. Tuhan siapa? Masa dia sementara mati dia Tuhan juga yang siapa? membangkitkan? Ya yang mati siapa? Yang mati siapa? Kristus. Yang bangkit siapa? Yang membangkitkan yang saya Yang tanya bang- bukan yang yang bangkit bangkit. siapa? Yang Yang bangkit bangkit siapa? Kristus. Yang matiin siapa? Pak Abdon, jangan putar balik fakta di sini. Bukan, Yang biar kamu membangkitkan ini ngerti. siapa saya tanya? Yang mati itu siapa? Yang bangkit itu siapa? Jawab dong. Yang mati itu Kristus, yang membangkitkan Kristus ini Yang siapa? bangkit, iya, yang bangkit itu siapa? Kristus. Ya Terus yang sudah. membangkitkan Kristus ini siapa yang membangkitkannya? Lah, Anda kan dia tidur, sendiri saya yang yang membangunkan Anda. Apakah Anda Dia- itu saya? Dia sendiri yang bangkit, bro. Dia berkuasa. Di sini tidak Malu, tertulis dia Kristus malu, membangkitkan Kristus, Pak Abdon. Kan dia sudah bangkit. Iya, yang Yang bangkit. membangkitkan dia dari kematian itu siapa Dia yang saya membangkitkan dia tanyakan? sendiri. Di Coba sini itu tidak tertulis buka, dia sendiri bro. membangkitkan dia. Galatia 1:1 itu buka tuh lebih jelas tuh si Bapak Dia yang bangkit sendiri. Kristus. Gimana Di sih? sini tidak Orang ada dia ayat sendiri ini yang yang bangkit menjelaskan kok. bahwa dia sendiri telah membangkitkan dia. Lah, tidak ada ayat aneh yang lu. mau cari Tadi sampai botak tadi Anda. kamu ngambil Dari perjanjian ayat. lama sampai perjanjian Kamu- baru tidak ada Kristen Kristus ngeles membangkitkan aja, Kristus. gitu. Yesus membangkitkan Yesus, tidak ada ayat itu. Coba itu Kenapa buka dia itu sendiri yang Galatia bangkit? 1:1 itu yang bangkitkan si Bapak itu jelas tuh ayatnya. Terus siapa Boleh, bapak Pak. itu? Ya, Sampai di pokoknya Galatia. Kalau kita sampai di Galatia, hancur lagi Abdon. Loh, kok Gimana, hancur? buka, Kamu aja nggak tolong kenal buka Tuhan, itu. kok hancur sih? Moderator Galatia Coba 1:1. moderator sampai di Galatia. Galatia 1:1 itu jelas tuh si Bapak yang bangkitin Yesus tuh. Nggak bisa ngayak Ya, lagi tuh. bapak, ya mana? Ya Yesus, pokoknya percayalah Yesus, dia menurut dia Tuhan. Iya. Dia memang Tuhan, dia berkuasa. Emang siapa yang nggak Ya berkuasa? Dia dulu. sudah. Galatia nggak usah berapa? dipaksakan Galatia berapa? begitu. Galatia 1:1, Galatia 1:1, Terangkan saja. Galatia 1 ayat 1. Dari Tuhan. Tuh baca tuh. Nah, Dari terus Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga Baca bukan tuh. oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, siapa tuh Oke. yang bangkitkan Yesus tuh? Nah, udah baca itu Yesus Ya Kristus sudah, dan dia Allah Bapa, percaya kan? Yesus itu Tuhan. Dah, kita Udah, nggak Itu percaya. udah jelas tuh. Dengar dulu, biar kamu orang Bapak kenal yang Tuhan, bangkitkan Yesus ya. tuh. Hah? Dengar Dia dulu, tuh dengar siapa dulu. dia? berarti Pak Abdul menampar muka sendiri ya. Pak Abdul mengatakan bahwa Kristus Melainkan, membangkitkan Kristus dengar sendiri. dulu, dengar dulu. Ah, Krepente. udah. Melainkan oleh Yesus Kristus. Ya Dan Allah Bapa. sudah, Oke? sudah, tapi jangan Oleh dipaksakan Yesus. seperti itu ke sini. Sudah. Oke, saya mandi Kamu dulu ya orang Pak tidak Abdul. Terima mengenal kasih Ya, ya. Nggak bisa ya ngomong sudah. lagi dia. Nggak ada titik Kamu orang tidak temu. mengenal Tuhan, jadi kalau orang Allah bingung. yang Ya bangkitkan sudahlah. Sudah. Mengenal Tuhan. Anda paling benar. Kita Itu nyata, itu fakta. Ya udah, Anda paling benar. Terus Nah, ngakui. Kitabnya aja keliru-keliru. Sekarang mana kamu bisa Bentar, kok ribut gini ya? Gak apa-apa, maksudnya silahkan apa namanya pendapat masing-masing biarkan Ya. netizen yang melihat, yang menilai. Jadi yang Ya. paksakan juga orang untuk mempercaya itu. Kalau ada perbedaan itu Ya, wajar gitu. betul. Nggak usah itu ngegas. kan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Kan sudah Allah jelas Bapa. toh. Yesus Kristus dan Allah Bapa. Coba Ya. bahas di dalam ayat itu. Nggak usah Makanya Yesus ngegas. mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, ya. Kan jelas Dari dong. Hongkong. Ya. Udah nggak usah ngegas.
Bukan ngegas, ini kan kita Aku dan Bapak adalah satu-satu di surga, satu di bumi. Begitu. Yesus nggak bisa apa-apa, coy. Di akhir dunia siapa yang datang? Apaan? Di akhir dunia siapa datang? Ya udah nggak usah dipanjangin lah. Dia percaya Tuhannya Yesus. Makanya kalau saya nanya, kamu orang nggak bisa jawab. Tidak usah lari sana sini sudah. Dari sana sini saya nanya Al-Quran kok lari sana sini. Di akhir dunia nanti kiamat siapa yang datang? Ramana Raja, saya tanya gantian. Di akhir zaman nanti, di akhir dunia nanti kiamat siapa yang datang? Allah apa Isa? Ya. Jawab. Isa itu bukan Yesus. Jawab dulu. Pertanda hari kiamat di akhir zaman nanti, di hari kiamat siapa yang datang? Ya udah, bukan Allah kan yang kamu maksud? Ya, di kitabmu ada nggak itu, Bang Abdon? Jadi begini, Pak Abdon. Aku datangkan kedua kalinya. Pak Abdon, kalau yang datang itu Tuhan, berarti itu Tuhan lokal. Contoh macam Tuhan datang cuma di Israel, itu Tuhan lokal namanya. Kamu orang bicara Bang Tuhan Rama. Karena Tuhan kekuasaan yang Tuhan kamu itu lebih kenal? besar daripada dunia lah. Kalau Tuhan Ramana, datang di Tuhan mana suatu yang zaman kamu dan kenal, Tuhan Ramana? datang di pada satu tempat, berarti itu bukan Tuhan. Tidak bedanya itu dengan dewa. Ya, sekarang saya tanya Ramana, Tuhan mana yang kamu kenal? Kalau boleh saya ngasih petunjuk, Pak Abdon, coba cari di erek-erek. Nomor berapa? Pak Abdon. Al-Quran itu berasal dari Alkitab. Paham nggak? Kalau bukan dari Alkitab, dari mana datangnya? Nggak usah memaksakan pemahaman. Kalau Al-Quran itu berasal dari Alkitab, mungkin kita menyembah Yesus. Bukan. Maka kamu tidak menyembah Yesus. Nggak usah memaksakan pemahaman. Bukan memaksakan, ini sejarah. Saya mau sembah Yesus. Yesus kita manusia. bisa sejarah. Kita bisa bukan Alkitab ya. Sudah Pak Abdon. Jadi Tuhan Anda Tuhan lokal. Ya Pak Abdon. Di Al-Quran di Al-Quran kan Isa bukan Yesus. Di Al-Quran kan Isa bukan Yesus. Pak Abdon mempercayai Yesus itu Isa ya? Kalau mengatakan Al-Quran itu ngambil dari Biblos itu. Beda. Isa itu khusus. Bang Masin, cobalah atur yang rapi. Masa seorang Pak Abdon Sagala dikerubutin kayak gitu, kayak pasar. Enggak dikerubutin. Kalau beda ngapain ngubungin ke Quran? Iya, kalau beda ngapain? Quran itu kan berasal dari yang itu si Melki yang bilang beda. Kenapa kamu orang ngomong Nasrani? Ya beda. Ini bukan Kristen. Tadi Melki bilang beda. Melki itu Pak Abdon. Oke, jadi beda. Kamu dari Arab apa Israel? Tanya dulu sama Melki, Pak Abdon, tanya tuh sama Melki. Sejarah dalam Al-Quran dari Arab apa dari Israel? Enggak, itu tanya Melki itu beda itu Pak Abdon. Gimana Pak Abdon ini? Iya, saya tanya dulu. Dari mana? Tanya Melki dulu. Pak Melki, semangat Pak Melki. Pak Melki. Saya tanya. Bentar dulu. Kalau Yesus itu artinya yang menyelamatkan. Kalau itu ada menyelamatkan. Tadi kan sama apa ajaran Kristen? Sejarah Al-Quran dari Arab apa dari Israel? Enggak, sejarah Al-Quran itu sama Bible enggak? Itu Pak Melki. Saya tanya dulu. Enggak. Sama. Sejarah sama, hanya dirubah sama. Hanya dirubah. Sama. Yesus lahir di kandang domba, di Al-Quran Yesus lahir di bawah pohon kurma. Hanya dirubah di Al-Quran. Hina sekali Tuhan kalau lahir di kandang domba. Memangnya tidak tempat lain. Memang iya hina. Ya memang begitu. Bagimu hina. Bagimu hina. Iya. Bagi kamu hina. Kalau di Islam itu Yesus itu kami muliakan. Tapi kalau di kapan kamu muliakan? Kenapa kok? Nggak ada. Kapan kamu muliakan? Nggak ada. Tuhan yang benar salah itu Anda mengatakan muliakan Yesus. Menjadi tempat bergantung. Muhammad yang kamu salah Anda bukan Yesus, salah. Lo katanya tadi sama, gimana tuh si Melki ini? Sekarang saya tanya kalau sama kamu beruntung. Kalau saya bilang tidak sama kamu nanti rugi. Gak usah ngegas. Faktanya umat Islam itu semua kalau nyebut Nabi Isa pun Isa alaihi salam. Sejarahnya dari mana, Pak? Sejarahnya dari mana? Isa alaihi salam. Itu sejarahnya dari mana? Arab apa Israel? Oke lah Pak Abdon, tolong nanti Pak Abdon share dulu, tolong dulu. Dari Arab apa dari Israel? Surat As-Sab ayat 6.
Tolong dijawab dulu. Enggak usah bawa Isa Al-Masih yang kamu Quran. sebut tadi dari Israel apa dari Arab? Memang mau rubah dulu sejarah. Makanya jawab dulu. Kenapa kamu nggak berani jawab? Faktanya memang itu orang Israel. Kenapa kamu nggak berani jawab, Ersa? Kenapa? Tadi udah dijawab sama Bang Rama itu tadi. Kan sudah dijawab Nabi Isa Bani Israel. Ya udah. Berarti Ya mengatakan begini, Yesus kan? Jadi begini, ya saudara-saudara, karena Kristen ini menyembah kepada Tuhan lokal, oleh sebab itu lokal-lokal gitu loh. Kalau dia dari bangsa Israel bukan utusan Tuhan, dan dia dari Arab bukan utusan Tuhan. Karena Tuhan lokal yang disembah. Mohon maaf, Pak Rama. Yang mana, Rama? Rama, Anda jelaskan Tuhan lokal yang mana? Tuhan lokal yang mana yang Anda sebut? Mohon maaf. Mau saya sebut? Mau saya sebut? Iya, sebutkan. Mana Tuhan lokal? Siapa Tuhan lokal? Pernah enggak Tuhan kalian kan kalian mengatakan pernah turun di dunia. Benar apa salah? Benar. Pernah enggak Yesus ke Indonesia? Loh, siapa yang sampai sekarang siapa yang diajarkan? Kamu dengar enggak itu? Saya tanya, pernah enggak Yesus turun ke Indonesia? Ada disebut. Kalau Sampai tidak Al-Quran pernah kamu Yesus juga turun ke nyebut. Indonesia, lalu Yesus hanya di sepenggal tanah Israel, maka Yesus Tuhan lokal. Allah kamu aja menceritakan Tidak Yesus. bedanya dengan Tuh, dengan jadinya kan gini kan. pagan Yunani. Jadinya kan gini kan. Ini sorry. Juga sebut. Ini pemahaman ya. Kalau Aneh lo. sebentar. Ini pemahaman Ramana ketuhanan Raja, ini. kamu bilang lokal. Sensitif, Al-Quranmu betul. sendiri mengatakan Isa Al-Masih. Iya, tapi Dari sebagai Israel. nabi. Paham nggak Sebagai kamu? nabi, Pak. Bukan sebagai Tuhan. Anak Maryam. Tetapi Tuhan kan bukan anak Maryam. Kalau kalian kan Tuhan itu kan anak Maria. Maryam mana? Maryam mana? Ayo. Maryam Arab apa Israel? Ini bantah-bantahan. Jadi begini, nggak ada nilai sudah. ini. Sudah boleh perbedaan petisi Anda tentang itu firman menyembah itu, Pak, ya? kepada Tuhan lokal. Ini bantah-bantahan nggak Gini ada loh. nilai ini. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi ngotot mengajari tentang Iya, Tuhan. saya tidak kenal Tuhan. Iya. Ya udah cukup bagi kamu. Pak Abdon, Pelajarilah dulu. Iya. Pak Abdon. Aku Bang boleh Kusnadi, nggak? saya tanya, waktu Adam dan Hawa itu, Udah, kamu Adam tidak dan Hawa mengenal itu Tuhan, ajari dulu kamu sendiri. Belajar dulu kamu. Pak Abdon. Iya, sekarang saya mau belajar mengenal Tuhan kepada Pak Abdon. Sekarang saya tanya, waktu Tuhan dengan Adam di Taman Eden itu di surga apa di bumi? Taman Eden itu di surga apa di? Maunya kamu di mana? Lah saya tanya, kenapa balik bertanya? Ya saya tanya kamu. Namanya Kenapa Tuhan itu sifat di Anda mana-mana. seperti Tuhan Anda ketika ditanya dia balik bertanya? Apakah ini Firman itu turunan? di mana? Firman itu ada di mana? Firman itu ada di mana? Menjawab pertanyaan dengan bertanya itu tandanya tidak bisa menjawab. Saya tanya firman itu ada di mana? Firman itu Yang ada di saya tanya mana-mana. bukan masalah firman Pak Abdon, yang saya tanyakan ketika kejadian Adam dan Hawa di Taman Eden itu di Sebelum langit dunia atau ini ada, di surga kata atau di Yesus, bumi? Kata Yesus, sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Paham? Saya tanya bukan masalah Yesus. Sudahlah, kamu orang tidak Saya mengenal tanyakan Tuhan. Sudahlah, tentang kita tutup aja ini. kejadian Yang antara tidak mengenal Adam Tuhan mau mengajari tentang yang disebut orang di yang mengenal Eden Tuhan. itu. Sudah di Al-Quran kamu nggak tertulis. Karena yang Anda tuh. kenal itu Tuhan lokal, Tuhan yang dilahirkan, Tuhan begitu kamu loh. siapa? Udah, Karena kalau saya yang menyembah kepada Tuhan saya itu tidak Tuhan saya itu tidak dibatasi pada waktu, dan dia Itu tidak kan akal tidak kamu. kesana kemari, Batas akal kamu turun aja di sana, itu. turun di sini. Bapak tadi juga mengatakan dengan akal loh, Pak. Pakai akal apa? Akal loh, Pak. Kalau Tentang Anda mengatakan Tuhan Anda itu bukan Tuhan lokal, kenapa ketika dia turun di Israel dia tidak bisa sampai ke Indonesia? Al-Quranmu ada nggak Mau jalan ditulis naik kapal loh. Al-Quranmu ada nggak ditulis? Jangan dulu lari ke Al-Quran. Astrol. Saya tanya Kamu ada kepada nggak? Anda. Anda kan mengenal Tuhan Sampai ke Anda. dunia Astrol. Ya kan? Astrol. Ya. Ramana Raja itu nama aslinya Astrol. Iya, kami semua tahu Yang kok. aku, Apa? ya, Iya, yang memang memang. mualaf itu. Begini, Tuhan Yesus itu mau datang Indonesia atau bukannya Tuhan orang Indonesia, sama saja dengan Nabi Muhammad. Bukan nabinya orang Indonesia, itu juga tertulis dalam Al-Quran. Nabi Muhammad diturunkan menjadi. Tidak ada. Itu ada tertulis juga dalam Al-Quran. Kira kita tidak baca, tak? Iya, sama dengan. Antara Tuhan dan Rasul bukan. Kalem. Kalian ini sudah dewasa semua ngomongnya kayak gini. Ini udah tua semua ini.
Sudah kita ngeteh dulu. Orang Maluku bilang udah berbulu semua ini. Udah berbulu semua ini, udah kumisan semua ini. Diskusi, jangan nyerang kayak gitu. Ini Kalian, udah kumisan semua ini. Borong Ramana Raja itu kenapa sih? Nggak ada berhentinya ini, sudah. Pada kumisan semua udah. Udah pada berbulu. Kumisnya udah pada brodol tuh. Kalau kau tahu keterada tua terada akal. Rupanya saya harus utus saya ini. Ya, kalem nyantai. Udah kalem. Ngopi-ngopi dulu. Lalu ia berkata, Hajar apa Rama? Mulai lagi. Bukan sudah Pak. Bentar Pak. Enak dikasih waktu saja. Kalau mau diskusi dikasih aja. Aku agak ini sedikit boleh nggak ngasih, ya ini bukan bertanya, bukan berdebat ya. Hanya sebatas ngasih wacana, boleh nggak Bang Basit? Silakan Bang. Oke. Aku terima kasih Pak Abdon sudah di Zoom ini. Saya sebagai Muslim kadang tidak hanya sekali dua kali ungkapan Pak Abdon itu bahwa umat Islam nggak mengenal Tuhan. Ya, buat kita Muslim, insya Allah itu menyadarkan kita. Hanya sadar betul umat Islam itu bahwa Allah adalah sumber mutlak kebenaran, bukan manusia. Dalil Mas, dalil. Al-haqqu min rabbikum. Itu banyak kebenaran mutlak itu milik Allah. Al-haqqu min rabbikum. Al-Kahfi. Banyak, tidak hanya satu dua. Kalau manusia itu bisa salah, bisa benar. Keimanan pun bisa salah, bisa benar. Sehingga umat Islam selalu minta petunjuk ke Allah. Itulah kerendahan manusia, bahwa otak manusia itu begitu kecilnya dibanding kreativitas Allah dengan jagat raya dan alam semesta ini. Itulah kenapa ihdinas siratal mustaqim. Yang sering diplesetin, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, terus dikait-kaitkan jalan yang lurus itu Nabi Isa. Mohon maaf ya. Umat Islam begitu rendahnya minta petunjuk bahwa kebenaran itu milik Allah. Mohon petunjuk itu pakai dalil Mas, jangan pakai perasaan. Kita pakai kitab loh. Kitab ihdinas siratal mustaqim jelas. Iya, tunjukkan apa itu artinya. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tahu Pak Abdon? Yang jalan lurus siapa? Enggak usah bantah dulu Pak Abdon. Ihdinas siratal mustaqim, hudan itu pedoman. Sirat itu laku, perilaku. Mustaqim itu istiqomah, konsisten yang selalu tidak berbelok arah. Jadi terjemahan itu yang pas seperti apa agak susah. Makanya orang Islam, orang mu'alaf disebut dapat bimbingan, dapat hidayah, hudan. Jadi kalau di situ hudan terjadi kata perintahnya, bimbinglah, terus diartikan tunjukkanlah. Ya arti yang pas ya, semoga yang ngerti bahasa Arab. Tapi kalau mengais-ngais terjemahan, merujuk ke Quran, nggak akan ketemu dengan plesetan seperti itu. Mohon maaf ya. Jadi kita ini rendah betul di hadapan Allah. Kebenaran mutlak itu al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu mutlak milik Tuhanmu. Siapa Tuhan itu? Nggak usah gitu, artinya penyadaran itu, itulah kalau itu, minta petunjuk ke Allah. Iya, yang saya tanya petunjuk ke Allah itu yang mana, bro? Ya baca Quran dengan jernih, dengan cermat, bukan kebencian, bukan keangkuhan. Bukan, saya tidak benci, saya tidak benci. Saya suka baca cuman Quran. Gini, mengkritisi ungkapan itu, Anda ngais-ngais siratal mustaqim dengan Nabi Isa, itu kalau dari sisi terjemahan nggak nyambung sama sekali. Berarti terjemahan itu salah?
Bukan salah. Sekarang gini, Hudan ya. Saya lanjut di Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudannya apa? Kitab. Al-Baqarah ayat 2. Jadi kalau merujuk selalu dikaitkan dengan terjemahan nggak ketemu. Jadi itu adalah suatu kecerobohan yang ngawur, memaksakan ngais-ngais Quran untuk mencoba mempengaruhi umat Islam. Itu pun di sini nggak akan ngaruh. Kita bukan berbantah-bantahan, tapi kebenaran mutlak milik Allah. Umat Islam senantiasa minta bimbingan supaya berada sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin itu aja. Jadi aku nggak ingin berbantah-bantahan ditanya kapan, kayak seperti apa. Saya bukan kapasitas itu. Hanya saya menyampaikan itulah yang saya rasakan, yang ingin saya sampaikan. Oke. Silakan siapa yang mau? Saya bisa jawab sedikit kah, Bang? Kita habiskan Muslim dulu ya. Ya silakan Bang Ramana. Baru setelah ini Ya, dari pihak Kristen. Iya, saya coba tampilkan apa Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bang Esra tolong bacakan, Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad. Ini mari ditanyakan, enggak ada kata Muhammad di situ. Selalu enggak apa-apa. Illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Kul, katakanlah. Innama yuha ilayya annama ilahuku ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku dapat wahyu tidak lain menyampaikan bahwa Allah itu sesembahan yang tunggal. Fal antum muslimun, maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Aku nggak mau nerangin bahasa Arabnya arsalnaka gini, nggak perlu. Tapi ya, jadi kalau untuk bantah-bantahan ya silahkan. Jadi ayat ini entah mereka percaya dan tidak, bahwa ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan diutus hanya untuk orang Arab, tetapi seluruh alam. Ya. Itu di ayat lain banyak itu. Jadi sudah jelas ya bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi lokal, tetapi Nabi seluruh alam. Surat Al-Jumu'ah. Tapi kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi nggak usah memaksakan. Oke, Pak Abdon, silakan. Giliran Pak Abdon sekarang. Silakan Pak Abdon. Okay. Jadi kenapa saya sebutkan selalu tidak mengenal Tuhan, ya kan? Karena memang tertulis, ya. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Ya, itu ada di Lukas 18:32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Makanya kata Yesus dalam Alkitab ini, orang yang mengolok-olok, membunuh dia, mengolok-olok dia adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu perkataan Yesus sebelum disalib. Nah, terbukti kata-kata itu dia diolok-olok, dibuat mahkota duri, diludahi, bajunya disobek, tinggallah sedikit saja itu pakaiannya. Kan diolok-olok. Siapa itu, ya, Pak Abdon? Yesus diolok-olok oleh manusia yang tidak mengenal Allah. Iya. Kan ada tertulis di Alkitab. Jadi Yesus mengatakan sebelum ada penyalipan dia, Yesus mengatakan orang-orang yang membunuh dia dan mengolok-olok dia adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekiranya mereka mengenal Allah, tidak mungkin mereka berbuat jahat kepada Yesus. Sekiranya mereka mengenal Tuhan, tidak mungkin dia berbuat seperti itu. Ya. Kan begitu. Gitu kan? Iya. Iya, ketika mengenal Allah itu seperti apa menurut Bang?
Jadi kenapa dia disalibkan? Karena orang ahli Taurat, ahli agama orang Yahudi itu tidak menerima karena Yesus telah dianggap ada menista, bahwa mengatakan dirinya adalah anak Allah. Boleh nggak Pak Abdon sedikit? Kan gitu. Nah ini sesuai dengan Alkitab nih. Saya nggak mau ngomong-ngomong bla bla bla. Ya. Jadi ini aku Bang Rama boleh nggak? Iya lanjut Bang. Oke. Kalau itu di kitab Pak Abdon ya monggo. Di Quran disampaikan bahwa semua nabi itu semuanya diberlakukan seperti itu. Nabi Musa kenapa umatnya nggak mau ngikutin? Nabi Lot, semua nabi. Jadi kebenaran itu memang perjuangan apapun. Semua nabi. Nabi Ibrahim sampai dibakar. Tapi dia tetap manusia, Mas. Maaf nih. Tapi ya, dia tetap ya nggak apa-apa. Anda meyakini itu bukan manusia. Ini bicara tentang Tuhan kita ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bukan, jangan terlalu santai lah. Saya bukan keras. Kita nggak memaksakan. Boleh saya dulu sebentar? Ya, silakan. Ya, jadi siapa? Dari Nabi Nain? Ya, saya Nabi Nain. Oke, silakan. Pasti langsung tahu Pak Abdon itu apa Nabi Nain. Ya, jadi maksud saya begini Bang ya, bangga kali tadi Muhammad itu dikatakan nabi seluruh dunia. Sementara di surat Ibrahim 4 dikatakan di sana, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa, yaitu memakai bahasa kaumnya supaya dapat memberi pelajaran, ya, dengan terang kepada mereka. Jadi kalau merujuk dari ini Bang, sama juga bahwa Nabi Muhammad nggak diutus ke Indonesia Bang. Dan ada ayat itu juga dikatakan, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa kehendaki. Jadi kalau di sini Bang makin apa ya ini? Boleh saya bicara ya, saya jawab ya. Oh ya, lanjut Bang. Sebentar. Lanjut. Nunggu Nabi Nen udah selesai belum? Sedikit lagi Bang. Silakan sampai selesai dulu baru dijawab. Ya, jadi ini sebentar aku sedikit pencerahan kayak gini. Bentar Bang Ersa, selesaikan dulu biar enak, kita nggak nyambung lagi. Aku ngasih masukan Bang. Bukan jawab, ngasih masukan aja. Silakan. Jadi gini. Masuk Bang, keluar dulu dari aku, baru Abang masukkan. Ya benar, biar diselesaikan dulu biar nggak nyambung. Silakan. Tanggung nggak enak. Jadi maksud saya begini, ayat-ayat kita di Alkitab, di Al-Quran masih banyak yang mesti kita pelajari, tapi nggak usah saling menyudutkan karena di sini pun ada pengertian yang membuat kita paham bahwa ada yang nggak pas ini. Kalau dikatakan Yesus lokal, ya Muhammad pun lokal juga lah kalau dari ayat ini. Dan kalaupun saya berjuang mati-matian masuk surga, tapi kalau nggak dikehendaki, mampus juga ini ceritanya Bang. Karena kepada siapa yang dikehendaki, Tuhan memberi petunjuk, atau Tuhan memberikan penyesatan. Begitu Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bang Ersa ya tadi mau apa? Aku sedikit ya. Bukan menjawab ya Bang Ersa ya. Bukan menjawab. Jadi nanti silakan Muslim setelah Bang Ersa itu yang menjawab. Silakan Bang Ersa. Jadi bahasan-bahasan yang sifatnya komprehensif itu nggak bisa hanya sesaat dan untuk waktu yang pendek. Nah, kalau hanya sesaat untuk waktu yang pendek, kadang-kadang arahnya hanya saling menjatuhkan. Jadi bukan memahamkan. Agak-agak dilematis memang. Satu itu. Terus kedua, apapun kita harus memberi pencerahan dengan cara tidak menyakitkan. Jadi mengalahkan tapi tidak merendahkan. Jadi ya memang sulit. Itulah adab cinta kasih yang harusnya kita terapkan. Mengalahkan tidak menyakitkan, mencerahkan tapi tidak melecehkan. Mungkin itu aja. Oke, ada yang mau menanggapin? Iya, boleh saya menanggapi Bang? Boleh Bang. Siapa dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya agak menarik tadi pernyataan dari Pak Nabi Nain ini yang mengatakan bahwa mengenai apa itu lokal, ya kan? Seperti ayat yang dikutip tadi bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk sebagai rahmatan lil alamin, itu terbukti Pak, bukan lokal. Kalau Bapak mengatakan bahwa diutus dengan bahasa yang dimengerti oleh kaumnya, alhamdulillah
semua umat muslim di seluruh dunia mengerti bahasa Arab, bisa membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Terbukti bahwa Bapak itu dengan Tuhan lokal seperti kata Bang Rahma. Coba orang Kristen di seluruh dunia ini mengerti nggak bahasa Aramik, kecuali orang lokal di sana. Nah, pernyataan saya mungkin tidak perlu kita tanggapi lagi, mungkin kita alihkan ke tema yang lain karena ada hal yang menarik yang kayaknya belum pernah dibahas di room debat. Saya coba ajukan fakta kenyataan saja yang saya lihat ini di kehidupan orang Kristen saat ini. Ada 3 hal yang paling ditakutkan di orang Kristen ini yang saya lihat ya. Yang pertama, kenyataan yang paling ditakutkan orang Kristen itu ketika Yesus ternyata tidak disalib. Itu hal yang paling menakutkan bagi Kristen. Yang kedua, ketika ternyata Yesus menikah, ada isu Yesus menikah, itu hal yang juga yang paling menakutkan bagi orang Kristen. Dan yang ketiga, hal yang paling nyata di orang Kristen ini, kenapa nggak ada satupun orang Kristen yang betul-betul mengimani dan mengamalkan apa yang ada di dalam isi Alkitabnya. Nah, mungkin ini bisa menjadi wacana untuk kita diskusikan. Rahma nanti bantu saya dan teman-teman muslim yang lain. Makasih. Assalamualaikum. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan sampai selesai bagaimana jalannya perdebatan tadi antara Rahmana Raja dengan Charlie dan Abdon ya. Dan melalui diskusi tadi kita dapat melihat betapa penasaran serta ketidakmampuan saudara-saudara dari Kristen ini untuk meyakinkan tentang konsep ketuhannya di dalam keyakinan mereka kepada Rahmana Raja, karena selalu terbentur ya dengan logika yang digunakan oleh Rahmana Raja. Walaupun mereka menggunakan ayat-ayat serta dalil yang memperkuat keyakinannya, tetap saja satu sama lain berlawanan serta bertabrakan, sehingga pada akhirnya akan gugur juga dengan sendirinya. Nah, mudah-mudahan Rahmana Raja ini akan terus selalu memberikan pencerahan ya, serta menunjukkan bagaimana cara berpikir yang logis serta rasional untuk memahami konsep ketuhanan serta ajaran dalam beragama. Dan mudah-mudahan dengan seringnya perdebatan ataupun diskusi ini sedikit demi sedikit mudah-mudahan bisa membuka pikiran serta hati saudara-saudara dari Kristen untuk lebih terbuka lagi ya, melihat ajaran mana yang datang dari Tuhan dan mana yang berasal dari manusia. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang mungkin bisa kita petik pelajaran dari jalannya diskusi tadi, dan yang negatif tentu kita buang jauh-jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.